Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Gua sekarang udah di Katros. Dan di episode kali ini gua sama Ateng bakal sharing tentang cara mendesain motor dan juga bagi-bagi duit 50 juta dan juga satu motor Yamaha Saber gratis. Nah, untuk tahu caranya, tonton video ini sampai kelar, jangan di skip-skip. Yuhu, kita sekarang udah di studio. Nah, untuk itu sekarang gue sama Ateng akan berusaha berbagi ilmu tentang mendesain motor custom sendiri. Jadi lu bisa praktekin sendiri di rumah. Dan ini tuh tutorial basic ya, Teng ya? Ya, dasar. Dasar banget, saking dasarnya lu udah nggak perlu pakai pelambung lagi karena cetek. Intinya Ateng akan menyediakan template-template yang dibikin sama Ateng untuk nanti lo bisa latihan sendiri di rumah. Jadi simple banget, tinggal tempel. Oke, Teng. Motor yang akan kita desain apa? Yamaha Sabre. Itu bacanya Sabre apa Saber sih? Saber. Enggak sih, kalau anak ala itu bacanya Saber. Bacanya nyaber. Kan X dibacanya. Jadi kalau mereka nonton film X-Men ya nyaman. Hal pertama yang mesti disiapkan adalah Softwarenya. ya, softwarenya. Apa itu? Softwarenya itu yang gue pakai di sini adalah Adobe Photoshop CS6. Cuman nggak harus yang CS6 juga sih. CS5, CS4 atau versi-versi sebelumnya itu juga boleh dipakai. Sama aja. Kalau udah udah punya softwarenya, yang pasti harus download dulu template-nya yang udah gue bikinin. Gitu. Oke, jadi kalau lu udah pro nanti, lu nggak download template tapi lu harus cari sendiri bahannya, googling ya, atau mungkin gambar sendiri, doodling, atau foto langsung motornya. Tapi karena ini masih belajar, namanya Ateng udah nyiapin template-nya. Nah, template-nya bisa lo download di sini atau linknya ada di deskripsi nanti. Lo download aja dulu. Kalau udah, taruh di satu folder. Ya, satu folder dimanapun itu, di desktop juga bisa lah. Yang penting gampang diakses kan? Gampang diakses. Oke. Kalau udah di-download, kalian bisa mulai langsung buka di programnya ya. Kok program sih? TV kali. Softwarenya dibuka. CS. Software dibuka CS6. Nah, nanti di situ kalian bisa pilih menu tampilannya. Itu kertas dasarnya dulu nih. Mau dipakai apa? Oh, base-nya ya. Nah, base-nya. Ya, klik file, udah kebuka menunya, klik file, new. Terus di sini ada tampilannya A4. Ya kan, ini kertasnya nih. Kalau misalnya nggak ada pilihannya, cari aja di print. Ya kan. Print, kertasnya ada legal, tabloid, A4. Klik A4. Terus jangan lupa di landscape. Orientasinya ya? Ya, jadi melebar. Ya. Bukan kayak ibu-ibu megang handphone ya gini, tapi gini. Ya. Oke. Gitu. Udah di create. Kalau udah template yang tadi sudah kalian download itu di open atau dibuka di Photoshop. Oke. Gitu, satu-satu. Ya kan template-nya macam-macam nih. Ada yang gambarnya motornya, base motornya, ada yang gambarnya bannya doang, ada yang gambarnya knalpot doang, terus ada yang lampu doang. Nah, itu kalian pilih. Oke. Lanjut ya. Good. Pertama yang pasti dimasukin itu adalah dari gambar frame-nya, template-nya itu adalah frame. Namanya kan di folder itu namanya base motor. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ya. Ini udah gua masukin. Emang ini base seperti ini. Udah nih ya. Lanjut. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa mulai masukin lagi itu gambar ban depan dan ban belakang. Nah, ini kalau yang gua pilih ini di sini kan velgnya jari-jari. Nah, teman-teman itu bisa download yang velgnya palang kalau misalnya nggak suka jari-jari. Bang, gua mau pakai bannya yang seperti yang gua pakai ini, tapi velgnya palang. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi karena template udah gue sediain, kalau misalnya kalian mau ya kalian bisa rubah sendiri kalau buat yang expert. Tapi kalau misalnya emang masih belajar ya pakai template yang ada dulu. Ketika kalian niat, ini kan gambarnya nggak sesuai ya, maksudnya bannya itu nggak terpasang dengan benar di luar frame. Itu kalian tinggal mindahin aja. Nah, harusnya dia adanya di belakang si base motor ini. Jadi frame-nya kita pindahin ke depan supaya bannya seperti terpasang, ya kan? Nah, frame-nya itu adalah nih yang layer nih, yang paling bawah kita naikin ke atas biar dia maju paling depan gambarnya. Ya.
Ini bentuknya sih udah asik untuk dinaikin kayaknya. Ini udah bober banget sih. Gampang kan? Iya, tapi tangkinya ngehajar jidat itu kalau ngerti. Terus option kedua yang gua pilih di sini adalah frame belakang, ya kan, cover bodi samping atau frame belakang. Nah, frame belakang ini opsinya ada dua, ada yang masih standar sama ada yang udah gua custom. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak suka terlalu custom bisa pilih option yang bodi standar, ya kan. Nah, ini gua pindahin seperti yang tadi teman-teman udah masukin di Photoshop, tinggal di drag aja. Tada! Ya. Nah, ini dipasang. Sini. Cet. Truk disesuaikan dengan bautnya, ya kan? Ini kan ada bautnya nih. Oh iya. Disesuaikan dengan bautnya. Jadinya wala. Ini kan sekarang bentuk motor udah mulai kelihatan kan? Iya. Gitu. Sekarang gua mau pasangin lampu depan. Jadi gua drag lagi gambar lampu depan yang udah gua download dan gua pindahin ke kertas yang udah di A4 tadi. Nah, ini lampu depannya modelnya ada 3. Yang lu bikin udah ada 3? Ada 3. Yang ini yang pakai cover lampu depan. Ini yang pakai hijab ya. Yeah, ini Sebre Syariah. Lanjut lagi setang. Setang ini pilihannya ada 2, ada setang jepit dan setang tinggi gitu ya. Setang tracker lah. Ini dipasang disesuaikan aja. Teman-teman sebenarnya bisa sih. Kayak misalnya headlamp ini dipasang di agak tinggi, dipasang di agak ke bawah gitu. Tinggal proporsionalnya aja yang teman-teman suka gitu kan. Terus apa lagi ya? Knalpot, Pak. Knalpot, silencer. Ya. Silencer ya. Nah, silencer itu ada 4 model. Teman-teman bisa pilih yang mana aja silencernya. Prosesnya juga sama. Tinggal di drag, tinggal ditaruh di posisi pipanya. Nanti pipanya nggak bisa diganti. Bisa ditaruh di seperti ini. Atau mau dipendekin juga bisa. Geser maju. Oke? Oke. Sampai sini mudah nggak lu? Gampang itu mah. Oh iya, oke. Suruh ulang juga ngerti gua. Terus bagian terakhir. Nah, enggak sih, ada 2 bagian lagi. Masih banyak. Fender. Seperti biasa tinggal di drag aja, dimasukin ke gambarnya ya, disesuaikan. Oke, lanjut lagi ke bagian bodi samping. Nah, sebenarnya teman-teman kalau sampai di sini nggak pengen pakai cover body ini bisa. Iya, maksudnya udah puas sampai situ aja gitu. Nggak apa-apa juga, tinggal di save, udah jadi gitu kan. Jadi buat teman-teman maksudnya memang Ateng udah nyediain template banyak, tapi bukan berarti semuanya harus dipasang. Itu terserah gimana kreativitas kalian mau pakai yang mana aja, mau dicopot yang mana aja, terserah. Yang penting itu menurut kalian adalah lo banget. Ya, tapi ngedesainnya harus realistis. Iya dong. Ya kan, artinya memang harus bisa dijadiin sebuah motor gitu. Karena semua part yang kalian download itu yang udah gue siapin itu semua bisa di resize. Dan bener-bener udah lu ukur bukannya? Ya. Skalanya. Kalau yang bawaan aslinya yang udah kalian download itu udah gua ukur. Tapi kalau masih mau di resize nggak apa-apa. Ya kecuali ban ya, lu resize jadi 5 inch sih. Sedih gua. Oke, terus ada bodi samping ini. Kalau misalnya teman-teman mau pasangin bisa dipasangin bodi samping, caranya sama, tinggal drag aja istilahnya. Cakep. Gitu kan. Dan skid plate. Mesin kurusnya si Saber jadi nggak begitu kelihatan. Ya. Kalau cover bodi samping ini hanya pilihannya yang 1, pakai atau enggak gitu. Oh ya. Yang cover bodi samping. Kalau skid plate pilihannya ada 2. Oke. Modelnya mirip-mirip, cuman yang 1 silver, yang 1 lagi warnanya hitam. Sip. Gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan aja seperti yang tadi gua bilang, ini bisa diatur posisinya. Teman-teman tinggal naik turun aja di keyboard. Nah, seperti ini misalnya kan. Gitu. Sampai sini sih udah semua. Ini skid plate bebas ya mau atur gimana, tapi yang jelas posisinya harus di situ, jangan lo taruh sebagai spakbor belakang karena nggak apa. Oke. Part apa lagi, Teng? Udah habis. Udah habis semua. Udah habis. Ini kan hanya satu dari beberapa kemungkinan kan, bener nggak? Iya. Iya kan. Gitu loh. Kayak misalnya ban ada 3, mau pelek palang, pelek jari-jari, bannya ada yang halus sama ada yang dual purpose. Jadi desain kalian nanti kalau latihan pasti hasilnya juga akan beda-beda. Tapi gua mau teman-teman nanti juga berlatih nggak cuma ini doang, tapi mengeksplor kreativitas mereka dengan cara mengecat desain mereka ini. Itu yang akan menjadi pembeda. Mungkin ada teman-teman yang milih partnya sama persis antara teman satu dan teman lainnya gitu.
Tapi akan tetap kelihatan beda kalau kalian mengeksplor warna dari motor ini. Coba Mas Ateng kasih contoh kalau kita mewarnai motor itu enaknya mana aja yang proporsional. Diwarnai ya. Nah, gua kasih challenge. Pewarnaan dari motor ini harus bernuansa ini. Biru, merah, kuning kalau bisa. Pokoknya warna yang ada di botol kerating, Deng. Yoi. Ini enggak. Mas boleh dong, Mas. Boleh kalau mau. Gua mau ngerubah warna dasarnya dulu. Oke. Jadi yang pertama kali gua lakukan adalah ini udah oke nih ya, udah fix nih ya. Gambar udah fix. Kalian harus satuin dulu nih, gambar-gambar yang udah kalian susun itu harus disatuin dulu. Karena ini kan masih pisah-pisah tuh, bannya masih bisa lepas kan. Masih bisa dicopot ya. Nah, ini harus disatuin dulu. Caranya adalah kalian yang di sebelah kanan ini ada layer, diklik satu, pencet shift sampai ke atas. Sisain satu yang background ini ya. Yang background ini jangan diklik. Udah semua, terus pencet Ctrl E kalau di Windows. Itu merge. Ya, jadi nyatu semua gambarnya. Dan sekarang hasilnya kayak gini nih. Backgroundnya tetap ada, ininya masih ada. Sekarang di sini warna yang mau gue rubah adalah warna merah di bagian tangki dan bodi, spakbor depan dan headlamp. Oke. Nah, caranya pertama adalah kalian klik dulu ini, terus pencet Ctrl J. Ctrl J itu kalau di Photoshop adalah copy. Jadi layernya ada 2. Oke. Ya kan? Copy layer. Copy layer. Nah, yang paling atas, layer yang paling atas itu yang kalian pakai untuk dirubah warnanya. Misalnya nih, ini gue udah klik layer yang paling atas, ya kan? Habis itu gue pencet Ctrl U. Nah, ini tinggal digeser aja nih kalau misalnya kalian mau ini cute. Ya, warnanya berubah. Nah, ini dia. Nah, misalnya gue mau warnanya biru gini. Oke. Ini body-bodinya ya, ingat kita lagi ngomongin pewarnaan di body-body. Kalau udah oke, warna birunya, klik oke. Ya kan? Nah, tapi kan warna yang lain jadi berubah kan? Iya, shock breakernya jadi ungu. Jadi ungu semua, nggak apa-apa. Nah, langkah selanjutnya ingat masih di layar yang paling atas, kalian cari tombol lagi, logo penghapus. Sudah deh, mulai menghapus bagian yang tidak semestinya pada bagian pewarnaan. Nah, seperti itu. Oke. Nggak, kalau teman-teman nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan idenya kan. Ide ya, penempatan warna, kombinasi warna. Gitu. Sama gue juga bikin awal-awal nggak detail kok. Lihat, seperti ini udah jadi warna biru. Oke. Nah, seperti yang tadi kalian lakukan, yaitu gabungin lagi antara layer yang paling atas dengan layer yang warna merah tadi, karena ini masih ada nih. Ini kalau misalnya logo mata ini dihapus, dia jadi nggak kelihatan. Nah, merah kan? Nah, itu harus digabungin. Jadi caranya seperti tadi juga, layer ini dan layer ini di merge. Udah ya? Oke. Terus sekarang mau bikin grafis. Oke. Lu mau warna apa grafisnya? Ya, pokoknya perpaduan ini dari perpaduan itu. Oke. Gimana kalau gua tambahin list gold? Bisa boleh. Biru dan gold. Ya kan? Nah, caranya pertama adalah menggunakan pen tool. Yoi. Jadi pen tool itu kalau jarum pen tool. Pen tools itu adalah di sebelah kiri ini ada gambar ballpoint. Ya. Bisa diklik. Tapi kalau teman-teman bingung nyarinya, tinggal tekan huruf P aja di keyboard. Ya kan? Semua berlaku, mau iMac kayak, mau MacBook, mau Windows, terserah. Pencet P, dia langsung pen tool. Nah, tapi sebelum digambar, teman-teman harus bikin layer baru. Nih namanya layer kan tadi yang panjang. Yeah. Nah, bikin cara layer barunya adalah pencet Command J tadi. Enggak, Ctrl Shift N. Oh, layer kosong. Ya, layer kosong. Harus bikin layer kosong. Caranya adalah pencet Ctrl Shift N kalau di Windows. Ya, oke, klik. Nanti dia akan muncul layer baru, nggak ada namanya layer 1. Dia muncul pasti biasanya paling atas. Biarin aja di paling atas dan teman-teman mulai ngegambar di bagian yang mau digambar menggunakan pen. Jadi pencet P. Mulai. Cara gambar gampang, tinggal klik sekali. Di sini misalnya gue mau bikin garis di sini gitu ya, lihat ya. Di sini, klep. Klep. Bisa di sini, klep. Klep. Sampai sini, klep. Bawah, klep, sampai nyambung lagi. Kalau nyambung dia tuh tadi ada gambar bulatnya. Di samping gambar bulatnya. Dan udah nggak ada garisnya lagi. Udah nggak ada garis lagi. Tarik, ya. Udah bebas. Udah sampai sini, kalian pencet Ctrl Enter.
ya kan? Ini kayak smart selection bukan sih? Iya. Jadi dia akan garisnya akan putus-putus. Nah, dari situ teman-teman pencet B atau brush. Di sebelah kiri juga ada sebenarnya tombolnya. Gitu. Sama bisa digedein kecilin dengan logo buka dan tutup kurung di keyboard. Lalu pilih warnanya. Nah, pilih warnanya ini sebelah kiri nih. Sebelah sini, pilih warnanya, carilah teman-teman bisa komposisinya sendiri gitu ya. Cari misalnya warna emas itu campuran dari kuning ke coklat-coklatan misalnya. Nah, tinggal lagi dicari di sini. Cet oke. Masih di brush. Langsung aja gambar di sini. Cut. Kalau udah, jangan pencet enter, jangan pencet apa-apa, tapi pencet Ctrl D. Dia akan hilang dan menjadi jadi. Oh, karena dia tadi smart selection, jadi lu mau ngebrush yang ngaco juga selama yang ada di dalam yang di ada di luar garis-garis putus itu tadi nggak akan ikut kecoret. Nggak akan ikut kecoret. Gitu tujuannya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai brush doang gimana bang, gitu kan? Bisa. Nih gue contohin ya. Misalnya pakai brush doang, nggak pakai pen tool tadi. Freestyle dong. Freestyle, jadinya kayak gini nih. Tuh. Ya kan? Jadinya nggak karuan. Duh, mundur mas, kamu jelek. Lanjut, misalnya mau nambahin ornamen lagi, misalnya gue mau tambahin di bagian bawahnya sini, mau tambahin warna merah gitu ya. Sama caranya. Pencet pen tools. Ingat layernya, ini kan layer yang pertama tadi yang gambar kuning ini kan. Kalian tambahin lagi, pencet Ctrl Shift N Enter. Ya kan, nih enter. Tep. Ya akan muncul layar lagi, gambar lagi di sini. Misalnya gue mau bikin rapat sama ini. Cet. Ada sedikit list birunya. Diklik sampai ketemu lagi, sampai ketemu seperti ini dan ada logo bulatnya kan, di samping itu ada logo bulatnya tuh. Nah, diklik, pencet Ctrl Enter, dia akan jadi titik Smart selection itu ya. Terus pencet B itu brush, artinya gambar. Dan untuk warnanya seperti tadi lagi, sebelah kiri bawah, diklik aja sekali. Cari warna dasarnya dulu sebelah kanan sini, misalnya warna merah. Nah, tinggal mau merah semerah apa? Misalnya mau merah ini, merahnya si Kratindeng kan merah biasa ya. Iya. Nah, seperti ini. Oke atau enter. Nah, masih di toolsnya ini masih di brush, tinggal digambar aja di dalam sini. Tuh. Dia nggak akan keluar warnanya karena sudah di smart selection. Kalau sudah, jangan pencet enter tapi Ctrl D. Dibalikin. Oke. Kalau misalnya udah nih ya, gua mau masukin gambar. Tapi bentar, ini kan cuma contoh, teman-teman masih bisa mengaplikasikan warna itu boleh di. Ini kan baru tangki sama hoodie, hoodie lagi. Tangki sama lampu sama spatbor, kalian bisa ke cover samping, bisa ke rangka, bebas. Bisa ke knalpot lagi. Bebas, knalpot bisa. Swing arm, iya sih kalau lo tahan dibilang norak. Ini cuma contoh. Nah, kita akan masuk ke grafis. Gua mau nih motor ada rona-ronanya bantengnya Kratindeng. Pertama, kalau gua yang di sini adalah download dari internet. Pertama, gua cari gambarnya dulu adalah Kratindeng. Seperti biasa, image. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau terlalu susah, tambahin belakangnya itu tulisannya PNG. Kratindeng, logo PNG. Enter. Hooray. Kenapa PNG? Biar nanti waktu lo taruh di layer, dia itu belakangnya udah polos, lo nggak perlu hapus lagi. Backgroundnya udah bukan putih. Gitu. Oke, open with Photoshop. Nah, inilah PNG ya kan, jadinya hilang. Belakangnya hilang, jadi bakal ada putih-putih gitu. Ya. Nanti seperti tadi juga kalian tinggal drag aja ke gambar motornya. Nah, ini gambar motornya. Ya kan? Ya enggak. Jadi dalam penempatannya kalian juga harus tetap realistis ya guys. Maksudnya ini tadi kelihatan bagus waktu ada logo dan tulisan, cuman waktu diaplikasikan di body dia akan nyangkut ke rangka, ke body samping yang nekuk-nekuk. Jadi mungkin kalau dilihat nggak akan estetis. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat juga, ini kan ada yang keluar-keluar nih gambarnya nih.
keluar ke sasis gitu kan, itu kan nggak mungkin. Nah itu sebenarnya harus dihapus, nggak apa-apa dihapus aja. Nah misalnya ini nih keluar ke bodi samping, itu dihapus aja. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini desain kayak gini sering banget di aplikasi di motor cross, yang dimana gambarnya itu kepotong-potong, atau di MotoGP juga sebenarnya gambarnya kepotong-potong. Iya. Cuman inti dari gambar itu orang tetap tahu gitu loh, kalau itu logo apa gitu. Nah seperti ini juga nih yang paling parah, ini kan ada di bagian bawah ya. Ini kan birangnya bagian tangki berwarna. Ini gue mau tetap hitam gitu loh. Ini kan kayak noise banget gitu. Ini sebenarnya bisa dihapus juga. Gitu. Dibikin aja dihapus. Mengikuti gambar si bodi sampingnya. Nah, jadi lebih realistis kan? Betul. Sekali lagi ini cuman contoh bahwa yang bisa lu cat nggak cuman tangki, nggak cuman spatbor, nggak cuman lampu, lu bisa di mana aja. Terus logo ini juga nggak cuman bisa lu taruh di tangki. Bentuk logonya juga nggak harus kayak gini. Yang penting ada ornamen banteng gitu kalau macam-macam. Tulisan juga bisa. Oh iya, tulisan. Tulisan doang gitu kan. Tulisan lu, tulisan Aten Katros boleh juga. Boleh bang. Kayaknya itu aja yang bisa kasih contoh, maksudnya ini memang kita ngasih contoh basic banget biar siapapun yang baru belajar ngedit pun bisa ngikutin. Dan ini lagi-lagi adalah tutorial dasar, jadi lo harus tetap kembangin dengan cara diulang lagi, bikin lagi, jangan sekali langsung puas, karena kepuasan hanya bisa didapatkan dengan berkali-kali. Ini apa? Karena ini hasil final, gue mau ngasih kabar gembira untuk kalian. Kabarnya apa? Ada duit 50 juta. Hah? Banyak kan? Banyak pak, bisa buat beli. Selain itu juga ada motor gratis. Itu gimana cara dapetinnya? Simple. Lu buka aja www.kratingdeng.co.id. Nanti di sana ada banner tuh, kontes desain motor custom. Di sana juga ada template bikinan Ateng semua di situ. Lu download, lu edit di Photoshop, lu desain motor lu sendiri, kasih warna yang lebih oke lagi dengan tema Krating Deng. Nanti akan dipilih beberapa pemenang. Beberapa pemenang ini akan berhak mendapatkan hadiah total 50 juta. Nanti karya yang paling oke, desainnya akan diaplikasikan menjadi sebuah motor beneran. Itu adalah salah satu hal yang kita suka sebagai para pencipta karya, yaitu karyanya dijadiin hal real dan bisa beneran disentuh. Selain itu, habis motornya di custom, motor itu akan menjadi hak milik si pemenang utama tadi. Wow. Jadi lo dapat duit, lo dapat motor, motornya hasil desain lo sendiri, dibangun sama bengkel terpercaya. Duitnya berapa? Duitnya berapa? Iya. Itu tadi total 50 juta. Total 50 juta. Oke. Itu tadi info soal hadiahnya. Kalau info soal kontesnya, kontes akan berjalan sampai dengan akhir bulan Juni. Dan itu sangat cukup banget menurut gua. Lu boleh submit lebih dari satu desain kalau lu merasa yang kemarin gua upload kurang oke nih, gua mau sempurnain lagi, upload lagi. Terus jangan lupa di-share kepada teman-teman submission lo, karya lo, biar mereka bantu like. Bukan berarti yang paling banyak like menang, tapi itu memberikan poin plus bagi karya lo, karena kita tetap mau jadi juri yang objektif. Kita milih hasil karya yang memang paling kreatif dan paling menarik. Sampai sini aja info yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tips-tips yang lebih heboh, atau motor custom yang lebih heboh, atau event yang lebih heboh. Makasih udah nonton, sampai jumpa.